Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua yang berada di rumah? Ibu doakan semoga anak-anak ibu yang ibu sayangi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita bertemu lagi anak-anak ibu kelas 2 tentunya dengan Bu Rohmah. Nah, untuk kali ini ya, Ibu akan menjelaskan lebih detail tentang materi kita ya, yang pernah Ibu jelaskan pada video pertama Ibu. Sebelum kita memulai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 di semester 1. Nah, Ibu ingin mengingatkan nih kepada anak-anak Ibu ya yang sedang berada di rumah untuk tetap selalu menjaga dan menggunakan protokol kesehatan. Karena apa? Pada saat ini kondisi cuaca kita dan negara kita yang saat ini sedang tidak stabil ya, terpapar pandemi COVID-19. Untuk itu Ibu harapkan sekali untuk anak Ibu tetap menjaga kesehatan, kemudian anak Ibu ya menggunakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Apa saja itu? Yang pertama, anak Ibu itu rajin mencuci tangan. Ya, rajin mencuci tangan. Kemudian anak Ibu juga rajin makan sayur-sayuran dan buah-buahan tentunya. Lalu anak Ibu harus rajin ya, kemudian menggunakan masker dan juga membersihkan lingkungan dan istirahat yang cukup. Juga jika memang anak Ibu perlu untuk berada di luar ya, di luar rumah, anak Ibu untuk tetap senantiasa menjaga jarak ya anak Ibu tentunya, dan selalu gunakan hand sanitizer jika berada di luar rumah. Oke anak Ibu harapkan kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Insya Allah setelah nanti saatnya tiba ya, kondisi ini sudah mulai membaik, insya Allah kita bisa bertemu kembali dengan Bu Rohmah tentunya anak Ibu yang di kelas 2. Oke anak Ibu akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang di video pertama kali sudah Ibu jelaskan ya anak Ibu tentang suatu kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak Ibu, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masih ya belajar mengenai tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, teladanku. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Dan Ibu di video sebelumnya juga sudah menjelaskan tentang Nabi Muhammad yang ya sangat disayang oleh Allah ya dan para sahabat dan seluruh umat manusia karena salah satu sikap beliau yang sangat jujur. Apa anak Ibu? Sangat jujur. Tetapi beliau memiliki segudang banyak sekali sikap-sikap suri tauladan yang bisa kita contoh. Tidak hanya jujur saja, beliau merupakan seorang yang bijaksana, pemaaf ya, penyayang kepada seluruh umat manusia, apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Oke anak Ibu, di sini Ibu akan jelaskan tentang pengertian dari jujur. Oke, anak Ibu mau bertanya nih, yang di rumah tahu tidak ya apa sih arti jujur? Jujur itu artinya berkata, ayo berkata apa ya sayang? Iya, jujur itu artinya berkata benar. Benar dalam perkataan dan benar dalam perbuatan dan tindakan kita sehari-hari. Kemudian, jujur itu berarti mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak menambah-nambah, dan tidak juga menguranginya. Perilaku jujur merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku jujur ini memberikan manfaat
faedah serta keuntungan yang banyak sekali bagi diri kita jika kita selalu bersikap jujur. Anak ibu, di sini ibu akan menjelaskan apa saja sih manfaat dan keuntungan dari perbuatan jujur, baik dari perkataan dan perbuatan kita. Ya. Yang pertama, kalau kita selalu bersikap jujur, tentunya terutama kita akan senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan dipercaya oleh orang tua kita, oleh orang lain. Dan yang ketiga, kita disukai oleh teman-teman dan kita memiliki banyak teman. Serta orang yang selalu jujur, ya, ketika di akhirat dia akan memperoleh surga, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kejujuran itu akan membawa diri kita kepada kebaikan tentunya anak ibu. Nah, kebalikan dari jujur yaitu bohong dan dusta. Untuk itu ibu harapkan untuk anak ibu selalu menghindari perbuatan berbohong, untuk selalu mendekatkan diri dengan perkataan dan perbuatan jujur. Ya. Kemudian di sini ibu akan, ya, memberikan kesimpulan bahwasannya, ya, kesimpulan dari pelajaran kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu, ya, mendapatkan gelar julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya karena kejujuran beliau sejak beliau dari kecil. Selanjutnya, kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan, keberhasilan, dan kesuksesan. Serta kejujuran itu akan membuat kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak teman, disukai oleh orang lain, dan mudah mendapatkan kepercayaan. Lalu Allah akan memberikan surga bagi orang yang selalu, ya, berbuat dan berkata jujur. Di akhirat kelak kita akan mendapatkan surga yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak ibu, cukup sekian, ya, video ibu pada pertemuan kita yang kedua kali ini. Di sini ibu telah menjelaskan materi kejujuran yang kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini, ya, ibu akan menyarankan kepada anak ibu, simaklah video ini selalu sampai selesai. Nanti akan ada link yang ibu bagikan, ya, kepada para wali kelas untuk di-share di grup kelas tentang soal kejujuran. Jadi anak ibu di sana bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bu Rohmah. Nah, di situ langsung ada nilainya loh anak ibu, ya. Sangat gampang sekali. Jadi anak ibu, terima kasih banyak bagi yang sudah dan sering menyimak video ini, dipahami. Semoga anak ibu doakan senantiasa dalam keberkahan Allah, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, senantiasa dicerdaskan oleh Allah, dimudahkan dalam menerima semua pelajaran, dan diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya anak ibu mohon maaf apabila dalam pembuatan video pembelajaran dari Ibu Rohmah penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Itu datang dari ibu sendiri, ibu mohon maaf. Dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.